Halo para hobis radio amatir, para pemerhati radio digital, dan para hobis radio digital. Selamat ketemu lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan share atau info cara merakit dan menyiapkan hotspot. Ini ya, hotspot untuk radio digital. Hotspot ini nantinya bisa dipakai buat radio DMR, Yesu, maupun ICOM atau radio digital yang lain. Jadi ini multifungsi. Oke, kita mulai persiapkan. Yang diperlukan untuk kita merakit hotspot buat radio digital adalah ini yang kita perlukan pertama kali. Ini barangnya nih, kira-kira nih. Bentuknya gini. Dan ini bagian partnya ini. Ada antena, ada pin, dan ada bautnya nih. Ini namanya DVM hotspot with OLED, karena udah ada OLED-nya di sini. Ini tipe simplex karena satu antena. Kalau yang duplex dua antena. Ini harganya sekitar 25 sampai 30 dolar kalau kita beli di luar. Di Topet juga ada, harganya juga sekitar 700 ribuan sama. Tapi kebanyakan di Indonesia itu nggak ada stok. Jadi Indian juga. Jadi kalau saya lebih suka langsung impor di AliExpress. Berikut shellnya saya impor ini. Ini ada casingnya nih, casing buat boxnya ini. Ini shell buat nanti kalau kita sembelih dengan pasangan ini. Sementara datangnya ini dia lepasan gitu, dan juga ada antenanya ini di sini. Nanti kalau kita impor dari luar, nanti pas datang karena free ongkir agak lama, jadi sekitar 2 minggu itu maksimal. Kira-kira 2 minggu. Ada pajaknya juga dikenakan oleh tukang posnya yang nganter. Itu biasanya saya kalau beli itu kena pajak sekitar 10 sampai 15 ribu. Ini ya, oke ya, namanya DVM Multimode Digital Voice Modem. Namanya DVM Hotspot Multimode Digital Voice Modem. Ini bisa dipakai untuk semua digital radio. Jadi ini kompatibel buat radio digital DMR, Yesu, ICOM, D-Star, dan P25. Oke, yang kedua yang kita butuhkan adalah ini alatnya ini. Ini namanya Raspberry Pi 0WH ini namanya. Ini kayak komputernya nih. Jadi Raspberry Pi 0WH. 0WH itu maksudnya W itu yang komplit dengan ini ya, remote-nya, ada hotspot-nya untuk WiFi dan Bluetooth-nya. Karena nanti kita kan di remote pakai hotspot nih, pakai wireless nanti ya. Jadi ada wireless-nya. W itu wireless ya, wireless buat Bluetooth dan WiFi-nya. Kita beli yang WH, tipe WH itu ada holdernya nih. Nanti kita biar tidak perlu menyolder lagi, barangnya gini ya kira-kira. Ini ada koneksi buat power supply, ini buat mouse, kalau ada mouse-nya buat ini mouse atau keyboard, program, ini untuk display ke monitor kalau kita mau monitor. Yang ketiga yang kita butuhkan adalah SD card. SD card, ini, micro SD card nih. Ini minimal kita beli yang 8 GB ini. Saya punya yang 16 GB ini. Ini harga sekitar 50.000. Nanti SD card-nya kita masukkan di sini. Ini. SD card ini juga harus diisi OS-nya dulu dengan cara di-copy dari websitenya. Kita flash ke sini. Nanti ada OS-nya. Nanti deskripsi buat copy OS-nya ada di link deskripsi video di bawah. Kalau belum tahu ya. Berikutnya yang kita butuhkan adalah kabel. Ini kabelnya. Kabel ini gunanya untuk power supply. Nanti power supply ke sini masuknya. Ini kan power supply ini ya. Nah, gini power supply.
Ini USB-nya ini bisa dipakai untuk power supply ke PC USB atau ke charging handphone atau ke power bank, macam-macam, terserah kita. Karena ini sangat kecil, power supply-nya 3,7 volt, jadi low watt ini. Hanya itu alatnya, jadi kita punya ini, tinggal kita assembly ini. Assembly gampang, tinggal di ini aja, tinggal dipasang gini. Udah ada itunya, tinggal dimasuk gini, udah langsung jadi. Nah udah ini gitu, pasang udah jadi. Jadi kita udah pasang LED-nya SD card-nya udah pasang, udah ini tinggal pasang antenanya. Antena yang kita beli kan di sini ya, kita tinggal masukin lagi, keluarkan antenanya, nah, kita pasang di sini. Udah siap ini siap kita tes sekarang. Tinggal masukin power supply di sini. Udah nih, kita coba kita tes ya langsung ya. Jadi gitu doang persiapannya. Nanti ini kalau udah berfungsi baru kita assembly. Sebelumnya jangan dipasang dulu, lepasan gini aja. Kita tes dulu. Setelah berfungsi baru nanti kita assembly di sini. Total kira-kira, tadi harga ini belum dikasih tahu ya, harga Raspberry Pi Zero W tadi harganya sekitar 500.000. Jadi totalnya ini kira-kira 900.000 lah, udah dapat ini 900 ribuan kira-kira nih. Yang kita keluarkan biayanya ini untuk bisa mempunyai ini berikut SD card-nya ya. Oke, berikutnya langsung kita connect ke PC ini untuk power supply-nya dan langsung kita program ke situ, langsung udah siap. Oke, setelah kita pasang SD card dengan diisi OS yang versi terbaru, kita colokin ke kabel USB-nya ke portnya USB untuk power supply aja ya. Jadi ini hanya berfungsi sebagai power supply aja nih. Kita masukkan ke komputer untuk membuat dia berfungsi. Oke, ini jadi nyala sekarang. Ini sekarang lagi ngeblink untuk power supply. Kita tunggu sampai LED-nya ini sudah stabil, itu pertanda dia sudah siap pakai, karena ini sekarang lagi rebooting dia. Oh iya, tambahan informasi ya, tadi kita belum infokan ya, agar kita bisa ngelink ke WiFi-nya itu bisa jalan, kita harus connect WiFi-nya, di setting waktu di SD card tadi ya, di setting WiFi-nya sesuai yang punya kita. Jadi WiFi name dan password name-nya kita masukkan di SD card-nya. Jadi setelah kita masukkan di SD card-nya, ini sekarang sudah bisa kita remote access ini sekarang. Jadi tanpa pakai keyboard, tanpa pakai mouse, kita bisa akses secara wireless ini dari PC, dari notebook ini. Jadi notebook yang ini sekarang kita bisa mengakses secara wireless ini tanpa kabel. Karena ini yang kita beli tadi kan Raspberry Pi Zero W ya, W itu wirelessnya. Jadi sudah kita bisa pakai secara wireless untuk programnya ini sekarang. Syaratnya tadi WiFi-nya kita set dulu di WiFi punya kita. Kalau saya itu pakai dari handphone aja WiFi-nya. Jadi dari WiFi handphone kita programkan ke dalam SD card-nya tadi. Jadi sekarang ini otomatis ngambil wireless yang dari handphone saya. Oke, kalau udah gini berarti kita udah siap. Nah, sekarang kita masuk ke websitenya PiStar. Caranya gini ya, kita masuk di www.pistar.uk. Ya. Nanti masuk ke sini, baru masuk ke download, terus ke download ini. Nah ini HTTP PiStar admin. Nah di sini, ini kita masukkan. Ini defaultnya dia PiStar, namanya PiStar. Oke, passwordnya Raspberry. Langsung oke. Oke, nah sekarang ini udah connect ke sini berarti sekarang. Ini connect ke sini sekarang.
udah connect sekarang ke sini. Jadi karena ini masih baru, dia bilangnya not defined gitu. Karena masih baru ya, not defined. Nah, saat ini defaultnya dia itu gini. Ini masih pakai call sign-nya orang luar nih. Ini frekuensi juga masih pakai frekuensinya aslinya sana. Nah ini gini, dashboardnya gini. Sekarang kita program awalannya pertama kali. Caranya kita pilih dulu nih sekarang. Ini PI Star ya. Kita simplex, kita play dulu. Ini. Oke, tunggu sampai beberapa saat. Memang agak lama kalau awal-awal gini. Karena masih baru ini, jadi belum ini ya, masih perlu di setting semuanya. Oke. Ini masih jalan. Kita oke dulu. Nah, ini sekarang gini, pertama kali kita pilih sekarang. Hotspot ini, di MMDVM ini, kita bisa pakai untuk DMR, D-Star, Yaesu, Sitting Function, P25, NXDN Node, dan sebagainya. Ini bisa macam-macam. Tapi kali ini, karena radio kita yang kita punya ini adalah radio Alinco yang masih tipenya DMR, kita pilih yang DMR sekarang. Ini, kita pilih yang DMR ini. Setelah itu baru kita apply change. Tunggu lagi. Jadi prosesnya gitu ya. Ini tunggu lagi. Karena ini kalau kondisi gini dia berarti masih interface ke sini, masih komunikasi ke sini. Yang kita setting ulang. Ini jadi masih betul-betul masih ini ya, masih baru nih. Masih belum oke, ini berarti udah bereaksi dia. Tunggu lagi. Oke, kita oke lagi. Nah, sekarang kita baru masukkan ini OLED-nya tipe 3 ini. Ini kan kecil ya, ini tipe 3. Play lagi nih sementara. Oke, jadi tunggu lagi. Stepnya gitu emang dia berapa? Dia secara gradual dia, nggak bisa langsung ke bawah. Jadi harus ikuti stepnya dia, step by step. Ini nunggu lagi karena dia masih dalam proses. Oke, kita oke lagi. Nah, ini udah pilihan nomor 3. Nah, sekarang kita isi ini sekarang. Ini call sign kita yang punya berapa misalkan ya. Jadi diisi. Oke, isi DMR numbernya, ID numbernya harus diisi ini. Saya juga nggak hafal. DMR itu dia 7 digit ya itunya. Oke. Nah ini kita isi, yang kita kencang ini bebas ya. Ini kita isi sesuai yang kita program di HT-nya. Berapa? Harus sama. Jadi kalau kemarin saya pakai yang ini, saya harus isi yang nomor ini. Oke, nomornya ini yang sesuai HT. Ini bisa diisi sesuai lokasi kita. Country diisi sesuai negara kita. Ini opsional. Modem ini kita pilih sesuai modem yang ini. Namanya modem apa?
Yang untuk ini, namanya itu ini, STM32 DVM MMDVM HS Raspberry Pi, karena kita pakai yang bawah kan Raspberry Pi ya. Atasnya ada ini ya, ada headnya itu yang MMDVM-nya itu. Jadi namanya ini kita pilih ini. Jadi STM32 DVM Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Head. Nah ini private aja, ini kita tidak di enable, ini bebas, ini nggak apa. Yang penting ini kita isi nih time zone-nya kita. Time zone kita kan di Asia Jakarta. Oke, Asia Jakarta, apply dulu. Kita klik dulu, tunggu dulu beberapa saat, masih loading, ini masih koneksi ke sini. Ini memang harus agak sabar kalau pertama kali kita setting, memang harus agak sabar karena stepnya itu memang begitu. Stepnya harus berkali-kali. Ini juga reaksinya gitu di apa itu, itunya udah muncul tadi ya di. Oke, belum ada action ya. Ini betul sekarang DMR gateway-nya yang kita pilih ini harus pilih Brandmaster, yang Brandmaster itu kita harus pilih yang BM ini. Ini DMR kita pilih yang BM, Brandmaster. Karena kemarin yang kita programkan di radionya Brandmaster, nah, kita jangan pakai DMR, ini nggak connect. Kita pilih yang BM ini. Kita coba pakai yang BM, mana yang BM ya? Ini banyak BM. Kita pakai yang ini aja deh, BM Amerika aja karena dia selalu aktif ya. Oke, kita pilih BM. Security-nya ini harus bikin ya, ini bikinnya di Brandmaster nih. Ini oke, ada security-nya. Ini tidak perlu flashing lagi. Tunggu, ini ada perubahan ini di displaynya. Karena di sana kan masih ongoing ya. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dia sudah startup ya. Oke ya udah gitu aja tesnya. Ini udah bisa ini sekarang. Udah hijau gini berarti udah berfungsi. Tinggal kita tes saja. Jadi ini sudah tinggal tes. Oke, gitu aja cara settingannya. Oke, setelah kita yakin hotspot ini sudah bisa berfungsi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan PSTAR yang ada di PC, kita disconnect. Kita bisa pasangkan baru kita bisa pasangkan di selnya yang udah ada ini. Jadi kita yakin produk ini udah bisa dipakai sebagai hotspot kita. Tinggal kita disconnect ulang, kita pasang di situ. Oke. Ya, setelah kita pasang di selnya dan kita tadi sudah program di PC, program tadi udah ke load di SD card di sini sekarang secara remote ya, secara wireless ya. Nah sekarang ini sudah bisa berfungsi ini hotspot ini dengan menggunakan power bank. Kita bisa GSO dengan lawan talk group yang sudah kita programkan di radio kita.
Tinggal kita setting di grup mana aja yang kita maukan. Oke ya, sementara itu dulu informasi. Oke, sementara itu dulu sharing untuk assembly, sharing untuk merakit dan menyiapkan hotspot buat radio digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.